Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prawiralangga dengan NIM 101180889. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat activity atau activity life cycle menggunakan beberapa layout. Oke, langsung saja. Pertama kita buat terlebih dahulu project yang akan dibangun. Ini saya menggunakan empty activity. Ini kita beri nama projectnya dengan NIM saya dan nama. Ini saya menggunakan bahasa Java supaya tidak berat juga. Oke, langsung aja kita finish. Projectnya agak sedikit lambat ya. Oke, sebentar. Sini sudah keluar main activity-nya. Untuk mempersingkat waktu juga, saya sebenarnya sudah membuat project yang saya bangun, cuma ya karena laptopnya juga ini ya agak sedikit berat ya, jadi mungkin di bagian script activity main XML nya saya copy paste aja ya, ini script untuk desain halamannya, karena ya mungkin ada sedikit penjelasan dari ininya juga activity nanti yang saya ambil. Oke, pertama kita buat activity XML nya dulu. Pertama ini saya sudah buat ininya juga ya, project yang saya bangun. Sebentar. Nah, di sini yang project yang saya bangun, bukan, maaf. Ini satu, ini. Nah, project pertama ini saya menggunakan yang layout di main activity-nya itu saya menggunakan linear layout. Linear layout ini halamannya itu kurang lebih kurang lebih seperti ini. Jadi nanti di desain ini ada layout 2 dan layout 3, dimana layout 2 ini akan masuk ke halaman linear berikutnya. Jadi ada halaman lainnya gitu. Nanti di layout 3 itu adalah relatif layout. Nah, jadi saat kita klik, nah itu akan masuk ke halaman berikutnya gitu. Atau next page ya ke sini. Nah, fungsi-fungsi dari yang ada di script XML ini itu linear layout ini itu untuk halaman page-nya ya, itu bentuknya seperti apa. Nah, ada bermacam-macam, ada yang menggunakan linear layout, ada juga yang menggunakan responsif, terus ada yang menggunakan yang sebelumnya tadi tadi tuh lupa. Kurang lebih seperti itu yang sebelumnya kita copy paste, yang ini nih
halaman ini. Nah, constraint layout. Nah, kemudian ya banyaklah, ada frame layout macam-macam ya. Nah, kemudian text view ini itu berfungsi untuk menampilkan yang tadi ya, ini yang ada di, nah bentuknya teks itu seperti ini, jadi cuma dilihat aja. Nah ini nih, ini layout, linear layout. Nah ini nanti text view itu cuma menampilkan apa ya, kalimat lah mungkin ya. Katanya seperti ya, kurang lebih kalimat ini nanti akan muncul. Nah kemudian fungsi button juga ini berfungsi ya untuk tadi, untuk kita klik, nah itu akan masuk ke halaman berikutnya. Nah untuk halaman berikutnya, nah ini kita menggunakan, untuk masuk ke halaman berikutnya itu kita menggunakan on click ya. Jadi saat kita klik buttonnya itu akan langsung ke halaman selanjutnya. Begitupun yang layout 3 ini nanti yang akan kita buat di main activity, di beberapa ini juga apa, kelas main activity-nya. Nah, ini untuk XML ini maksudnya tuh kurang lebih ke desain di halaman ya, tampilan layoutnya lah gitu. Terus di sini juga ada orientasi ini, vertikal. Nah, vertikal ini bentuknya itu kan ada yang vertikal juga, ada juga yang horizontal. Nah itu tuh dari apa ya, ukuran baris dan kolom lah. Kalau vertikal itu lebih ke baris, dan sedangkan kalau horizontal itu ke kolom. Apa kebalik ya? Ayo, kayaknya benar sih, yang seperti vertikal itu yang baris, horizontal yang kolom. Kemudian untuk wide itu tuh lebar ya, lebarnya itu kita nanti mau seperti apa, apakah baris gitu, wide itu kan apa besarnya seperti apa, nanti apa ukuran dari lebarnya itu kayak juga bisa kita ukur. Nah ini fungsinya itu untuk apa ya, kolom ya, kayak semacam kolomnya lah gitu. Nah ini katanya untuk button juga sama, ukuran dari buttonnya itu lebarnya dan tingginya juga berapa, kurang lebih seperti itu. Ini untuk yang linear layout. Nah di bagian sini di main activity ini kita akan menggunakan menghubungkan antara activity 2 dan activity 3. Nah sebelum kita masuk ke scriptnya, kita buat dulu project ininya, project barunya. Sebentar ya, sedikit banget. Kemudian activity, nah pilih yang empty, yang seperti tadi aja ya, angka. Nah kalau ini terserah kita mau namain apa activity-nya, dan layoutnya juga sudah untuk memudahkan kita sesuaikan dengan angka saja ya, dibedakannya kita sesuai dengan angkanya. Ini sama, ini kita finish. Nah di activity 2 ini kesini, ini di activity 2 saya akan menambahkan lagi ini script yang saya sudah buat. Nah ini kurang lebih sama ya, tampilannya aja yang berbeda. Nah ini kan ada tombol on click ya, on click ini nanti kita bisa kembali ke button sebelumnya. Jadi nanti kan ada tombol klik tuh di linear layout ini, nanti di layout kedua. Nah itu saat kita masuk ke halaman kedua, kita bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya atau ke halaman layout yang pertama ini yang activity ini.
Sisanya kurang lebih sama ya ini juga. Kemudian nanti kita akan saya akan menjelaskannya untuk proses scriptnya, saya akan menjelaskan di sini. Ini kemudian ada main activity yang kedua. Nah di sini nanti kita akan masuk ke main activity pertama dulu. Pertama kita buat script untuk menghubungkan main activity ini dengan main activity yang kedua. Public kemudian tadi itu sebentar, layout 2 layout ini view kemudian kita masukkan intent. Nah di sini kita akan menjalankannya dengan disebut fungsi intent ya, itu aja gitu, kurang lebih ya seperti itu sih kayaknya. Lanjut ya, sambil lanjut. Intent, kemudian ini objek yang akan kita buat. Intent activity ini titik bis activity 2 yang akan kita hubungkan adalah ini. Setelah itu kita actionnya kita nyalakan, start activity-nya intent selesai. Nah di sini pada layout kedua ini, ini sudah berhasil. Jadi layout antara activity ini dengan activity ini sudah jalan atau sudah bisa digunakan. Nanti mungkin ada error karena yang ininya belum ini ya. Soalnya saya menggunakan HP, jadi agak berat juga sih buat running gitu. Jadi kita langsung aja. Kemudian kita buat lagi main activity yang kedua. Kemudian ini langsung di finish. Activity yang kedua, activity yang ketiga, step keluar. Nah di activity yang ketiga itu juga ada sedikit perbedaan ya dari objek yang akan dibuat. Nah untuk itu kita buat lagi yang ininya. Kita masukkan dulu aja deh ini kode scriptnya yang saya buat itu. Ini saya menggunakan relative layout ini sampai sini. Nah ini relative layout itu sebenarnya sih untuk buttonnya sama aja, cuman tampilan dari halamannya itu kayak terpotong-potong sama seperti seperti baris, dia tuh seperti baris. Jadi untuk ininya kan seperti baris nih, misalnya text view ini yang pertama itu ada di atas kiri, jadi ya susunannya seperti baris, cuma untuk ininya kalimatnya gitu atau isinya seperti arahnya
bukan baris ya, kolom, seperti kolom horizontal. Kalau untuk susunan katanya itu vertikal, kurang lebih seperti ini. Nah ini juga sama. Nah ini untuk klik ini kembali, jadi untuk kembali ke menu activity yang pertama lagi. Jadi tampilannya hampir sama kayak activity yang kedua. Tampilannya fungsinya juga sama seperti activity yang kedua, kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita main activity dulu aja nih, diselesaikan ya. Public layout sedikit ini. Nah ini juga sama, kita menggunakan intent itu main activity 1 list main activity 3. Nah bedanya di sini, koma, kemudian kita start activity. Oh iya, bisa sih kayaknya nih, soalnya tidak ada yang error di sininya, bisa. Oke, kemudian setelah kita buat activity yang di main activity ini untuk menghubungkan masuk ke sektian layout kedua dan sektian layout ketiga, kita akan buat di sektian main activity yang kedua dan ketiga untuk kembalinya ya, masalah itu. Jadi di sini kan ada kembali nih on clicknya. Nah untuk void yang kita buat yang main activity ini, nah ini kan ada layout 3 dan layout 2. Untuk activity pertama, nah itu tuh kita harus mengikut. Nah ini udah hijau nih, nah ini berarti tandanya sudah berhasil ya, layout 2 dan layout 3 ini sudah jalan gitu. Tadi kan sebelumnya merah, nah itu karena kita belum masukin activity yang ada di main activity ini. Nah kemudian kita akan membuat main activity yang kedua. Nah ini kalau nggak salah agak sedikit berbeda ya, ini langsung start. Jadi kondisi untuk kembali itu berbeda dengan hampir sama sih, cuma bedanya itu ya hanya tombol kembali lah gitu maksudnya. Dari script awalnya itu kan menggunakan public, kita juga menggunakan public ya. Ini kita juga menggunakan public void kembali, ya benar. Yang beda itu nanti pas objeknya aja sih. View kemudian start activity intent ini. Kemudian kita, nah di sini kita langsung ketik new ini ini besar intent, kemudian mahasiswa main activity 3 habis, kemudian main activity 1. Nah ini kebalikannya aja ya, request. Kemudian di sini kita finish untuk berhasil ke menu sebelumnya. Kurang ya. Kembalinya benar ya, bentar. Kok besar
besar ya benar. Oke, nah yang ini sudah berhasil ya. Ini masih ada error. Kemudian activity 3 passing class activity 3. Oh ini udah. Kemudian kita ini yang activity berapa ya? Tadi itu ini 2 ini 2 ya. Nah sekarang yang ketiga. Nah ini yang ketiga juga hampir sama ya, kita copy paste aja. Bisa nggak ya? Kalau Java itu harusnya sih bisa ya. Oh iya dong, tapi masih ada yang error. Oh kita lupa ini. Nah kita lupa di sini tadi salah ya. Nah ini udah ada. Apa ya kalau bagian ini udah pakai konteks yang ini. Oh ini main activity 3, salah, harusnya ini activity 2. Salah. Mohon maaf agak sedikit keliru. Nah setelah itu kita coba running dengan menggunakan HP. Sebentar saya nyalakan dulu HP-nya. Sebentar. Oke, kita kesini. Kemudian kalau misalnya yang belum pernah menggunakan emulator di HP, nah untuk cara menjalankannya itu seperti ya, kita masuk ke tentang ponsel terlebih dahulu. Nah ini nih di bagian versi nomor kompilasi atau versi apalah itu. Nah itu kita klik sampai muncul opsi pengembangan atau sebagai developer lah gitu ya. Nah setelah itu kita masuk ke pengaturan tambahan, kemudian kita masuk ke opsi pengembangan. Nah ini kita harus menghubungkan sebelum melakukan ini kita harus koneksikan dengan kabel USB ya terlebih dahulu ininya, agar bisa bisa terhubung gitu menggunakan kabel USB atau kabel data. Kemudian kita pilih debugging. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu debuggingnya. Nah, klik OK. Kemudian tunggu sampai ini muncul. Nah, masih loading. Sebelumnya saya pernah menggunakan ini, cuma tadi karena saya telah mencobanya itu tidak kuat. Kemungkinan sih karena ya dari spek laptopnya entah dari mana, akhirnya saya menggunakan emulator yang seperti ini saja ya. Nah ini udah muncul Remix. Nah ini HP saya. Kemudian setelah kita terhubungkan ke laptop atau PC ini, pilih debugging, kemudian nyalakan verifikasi aplikasi melalui USB. Nah itu fungsinya untuk pada saat kita running nih nanti running seperti ini. Nah itu nanti di bagian build. Nah build ini nanti akan install di handphone ini akan menginstal terlebih dahulu apa saja yang kita buat di Android Studio ini, scriptnya gitu, programnya kita install dulu gitu, untuk
bisa masuk ke HP. Tunggu sebentar. Masih proses di aplikasinya. Kita sedang menginstal Java. Kalau mau jadi XML kita tinggal klik rest, kemudian layout. Nah di sini apa? Ini sudah berhasil, kita menginstal. Oke, kita sudah masuk di tampilan layoutnya ya. Nah ini tampilan layout linear yang saya buat tadi, yang di XML. Nah ini tampilan itu yang activity pertama ya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Kemudian saat kita klik layout 2 button tadi, nah itu akan muncul seperti ini. Nah ini sebenarnya button ya, tadi sih saya pengen buat ini tampilan jadi akan muncul seperti layout ini, tapi saya masih belum mempelajarinya. Kemudian saat kita klik kembali, nah ini akan masuk ke tampilan yang apa, layout 1 ya, ke layout 1. Tampilannya kayak gini lagi. Kemudian kita klik layout 3. Nah di tampilan layout 3 ini itu ya ada, ini bentuknya sebenarnya relatif ya, cuman kemungkinan nih gambarnya aja apa halamannya mirip-mirip sama gitu. Cuma kalau kita buat itu agak pasti agak akan berbeda gitu, tiap-tiap kita button atau text view yang kita buat atau semacam apapun. Nah itu pasti akan berbeda dengan layout yang lain. Nah ini kita buat kembali. Nah ini akan kembali ke halaman pertama lagi ya, kurang lebih seperti ini project yang saya buat, dan layout yang saya buat. Activity juga ya hanya 3 activity, dan layout yang saya gunakan juga ada 2, itu linear dan relatif responsif ya. Kurang lebih videonya sampai sini. Oke, kayak gitulah. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang bermakna atau ilmu yang masih belum jelas atau masih terbatas. Saya juga masih belajar di sini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.